Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada kali ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Oke, mari kita mulai. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Coba kita lihat penggambaran vektor berikut ini. Di sini ada namanya vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Jadi di sini penggambaran vektor biasanya garis yang ada ujung panahnya, di mana ujung panah merupakan arahnya, ya. Kemudian vektor ini bisa dijumlahkan, yaitu penjumlahan vektor, dan hasilnya dinamakan vektor resultan, ya. Baik, coba kita contohkan penggambaran vektor resultan, ya. Contohnya misalkan kita ingin menjumlahkan vektor A ditambah vektor B dan vektor C. Oke, misalkan vektor A, kemudian ini vektor B, ya, kita letakkan ke ujung vektor A, kemudian vektor C kita letakkan ke ujung vektor B. Seperti ini. Maka nanti dapat kita gambarkan vektor resultan, yaitu dari pangkal A ke ujung vektor C. Gambarnya seperti ini, ya, garis merah ini merupakan vektor resultannya, ya. Kita sebut aja vektor R. Mana R sama dengan A ditambah B ditambah C, ya. Baik. Sekarang kita buat contoh lain. Misalkan A ditambah D ditambah E, ya. Mari kita gambarkan. A ditambah D ditambah E, ya. A ditambah D ditambah E. Jadi bisa kita gambarkan vektor resultannya dari pangkal A ke ujung E. Seperti itu gambarnya, yang garis merah merupakan vektor resultannya, ya. Itulah dia. Oke, jadi R sama dengan A ditambah D ditambah E, ya. Baik. Sekarang kita buat contoh yang lain, ya. Misalnya kita ingin mencari B ditambah C ditambah D ditambah E. Mari kita gambarkan. B ditambah C ditambah D ditambah E. Seperti ini. Maka dapat kita gambarkan vektor resultannya ada seperti berikut. Seperti ini, ya. Jadi inilah dia gambar vektor resultannya, ya. Sama dengan B tambah C ditambah D ditambah E. Baik. Oke, kita buat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Oke, coba kita coba kita gambarkan. A ditambah B, ya, A ditambah B ditambah C ditambah D kemudian ditambah E. Oke, ya seperti ini. Jadinya di sini kita lihat bahwa dia membentuk putaran tertutup, ya. Dari A tadi, B, C, D, dan E. Jadi dia merupakan bentuk circle yang tertutup. Tidak ada garis yang bisa kita tarik lagi dari pangkal ke ujung vektor yang dirangkai tadi. Gitu. Jadinya bagaimana persamaannya nih? Berarti dikatakan bahwa resultannya itu 0, ya. R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D tambah E sama dengan 0.
A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 0. Karena resultannya 0 ya. Karena tidak ada resultan begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Di sini ada beberapa vektor yang membentuk pola seperti ini. Jadi ditanya, tentukan persamaan vektornya. Oke. Sekarang coba kita lihat yang pertama ini ya. Coba kita lihat vektor B dari pangkal ke ujung sini bertemu dengan ujung A ya. Kemudian pangkal A bertemu dengan ujung C dan pangkal C bertemu dengan pangkal B. Berarti B ini merupakan vektor resultan dari C dan A ya. Begitu. Ya, jadinya B sama dengan C ditambah A. Oke, sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Coba diketikkan, ini pangkal B, itu merupakan pangkal A juga ya. B, kemudian dilanjutkan vektor C. Bertemu dengan vektor D, di mana vektor D bertemu dengan ujung A. Berarti di sini B ke C sama dengan A ke D. Ya, sama-sama vektor, misalkan kalau itu vektor resultan, berarti vektor resultan AD itu sama dengan vektor resultan BC ya. Berarti bisa dikatakan bahwa AB tambah C itu sama dengan A ditambah D. Begitu ya. Kemudian coba lihat gambar yang ketiga ini ya. Misalkan kita berangkat dari vektor A, kemudian pergi ke vektor B, kemudian ke vektor D, baru ke vektor C, kembali lagi ke pangkal A. Berarti ini tertutup ya. Sama dengan contoh yang tadi, tertutup. Berarti ini hasilnya resultannya 0 ya, tidak ada vektor resultan sama sekali. Berarti A ditambah B ditambah D ditambah C itu sama dengan 0 ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke contoh lanjutan. Coba lihat di sini. Vektor B, pangkal vektor B adalah pangkal vektor A juga ya. B ke C, kemudian ujung vektor C bertemu dengan ujung vektor E. Kemudian A, D, dan E membentuk circle atau terusan gitu ya. Jadi di sini A tambah D ditambah E sama dengan B ditambah C ya. Oke. Tapi di sini yang ditanya adalah C sama dengan apa, D sama dengan apa ya gitu. Jadi sesuai dengan ketentuan tadi bahwa B tambah C sama dengan A ditambah D ditambah E ya. B ditambah C sama dengan A ditambah D ditambah E. Jadi yang ditanya C berapa? Berarti menurut aljabarnya C sama dengan A ditambah D ditambah E dikurang B ya. Nah, kemudian kalau D, berarti D sama dengan B ditambah C dikurang A dikurang E. Begitu ya. Oke. Kali ini kita masuk ke resultan dua buah vektor dan selisih dua buah vektor. Baiklah. Yang pertama, kita akan belajar tentang resultan dua buah vektor. Coba kalian perhatikan di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Ya. Jika kita dekatkan vektor A dan vektor B membentuk sudut, ya, di mana kita buat di sini sudut yang dibentuk adalah sudut theta. Kita akan menggambarkan resultan vektor A dan vektor B. Caranya dengan cara jajaran genjang. Vektor A kita kita geser ke ujung vektor B. Kemudian juga vektor B juga kita letakkan ke ujung vektor A. Seperti ini, ya. Maka kita akan dapatkan gambar dari vektor resultan antara A dan B, yaitu dengan cara menarik garis dari pangkal A atau pangkal B ke ujung pertemuan A dan B, ya. Seperti ini. Nah, ini adalah vektor resultannya, di mana vektor resultan itu adalah A ditambah B. Oke, sekarang kita akan mencari berapa besar vektor R jika vektor A dan vektor B diketahui. Maka R sama dengan A tambah B, ya, sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus theta, ya. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari
besar resultan atau nilai resultan dari A tambah B jika A dan B ada nilainya ya. Vektor A dan B ada nilainya. Oke, ingat rumus ini. Mari kita buat contoh soalnya. Coba kita lihat di sini ada vektor 6 satuan dan 8 satuan yang membentuk sudut 60 derajat. Jadi berapa besar vektor resultan dari kedua vektor berikut? Oke, mari kita selesaikan. Oke, tadi kan kita tahu rumusnya kalau vektor resultan itu rumusnya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kosinus theta. Oke ya. Jadi kita buat aja vektor A 6 satuan ya. Yang B-nya adalah 8 satuan dengan theta sama dengan 60 derajat ya. Oke. Maka sesuai dengan rumus R sama dengan A tambah B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus theta ya. Oke, kita masukkan angkanya. A-nya 6, B-nya 8, 2 dikali 6 kali 8 kosinus 60 ya. Baik. Jadinya 36 tambah 64 ditambah 2 kali 6 kali 8 dikali setengah. Karena kosinus 60 nilainya setengah ya. Sekarang berapa nilai dari 2 kali 6 kali 8 dikali setengah? Ini berapa nilainya ya? Hasilnya berapa? 48. Oke. Jadi akar 36 ditambah 64 ditambah 48. Berapa itu hasilnya? 148. Berarti akar 148 satuan ya. Oke. Sekarang kita masuk selisih dua buah vektor. Coba lihat, di sini ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B dengan sudut theta ya. Kita ingin mencari berapa selisih vektor A dan vektor B. Oke, selisih itu kan adalah A dikurang B ya. A dikurang B itu kan bisa dibuat menjadi A ditambah minus B ya, sesuai dengan aljabarnya. A ditambah minus B itu sama dengan A dikurang B ya. Baik, sekarang kita buat dulu vektor minus B. Vektor minus B itu berlawanan dengan B ya, seperti ini. Kalau B-nya ke kanan, maka B-nya ke kiri dengan panjang yang sama tapi arah yang berlawanan ya. Itulah vektor minus B. Nah, sekarang bagaimana bentuk vektor resultannya gitu ya. Jadi secara jajaran genjang kita buat seperti ini sama dengan yang tadi. Maka hasil dari vektor resultannya seperti ini yang garis merah A dikurang B. Itulah dia. Nah, sekarang kita ingin mencari bagaimana besar A kurang B ya. Oke, melihat berpatokan tadi rumus dari vektor resultan A tambah B ya. Maka kita gunakan rumus ini untuk mencari selisih dengan catatan B-nya adalah minus B ya. Oke, maka A tambah minus B itu sama dengan akar A kuadrat ditambah minus B dikuadratkan ditambah 2A dikali minus B kosinus theta. Oke, jadi kalau minus B dikuadratkan, ini kan hasilnya minus B kali minus B berarti B kuadrat ya, positif. Kalau 2A dikali minus B itu hasilnya minus 2AB. Ya, maka rumus dari A dikurang B menjadi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A kali B kosinus theta ya. Berarti inilah rumus selisih mencari rumus dari mencari selisih dua buah vektor. Baik, sekarang kita buat contoh soalnya. Di sini ada vektor A 8 satuan, vektor B 8 satuan yang mengapit sudut 120 derajat. Kita ingin mencari selisih dari kedua vektor ini. Berapakah selisih vektor berikut gitu ya. Sekarang kita gambarkan aja dulu bentuk dari vektor selisihnya ya. Nah, jangan cari jajaran genjang ya, maka itu adalah yang merah adalah vektor dari A kurang B-nya. Sekarang kita ingin mencari selisihnya ya. A kurang B sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah dikurang 2A kali B kosinus theta ya.
Akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 8 dikali 8 kosinus 120 derajat. Oke, kosinus 120 derajat itu nilainya berapa? Kosinus 120 derajat nilainya minus setengah atau minus 0,5. Jadi kita tulis di sini minus 0,5 saja ya. Oke, jadi 64 ditambah 64 dikurang 2 kali 8 dikali 8 minus 0,5. Jadi berapa hasil dari minus 2 dikali 8 kali 8 minus 0,5? Jadi positif 64 ya. Jadinya akar 64 ditambah 64 ditambah 64. 64 tambah 64 tambah 64 itu sama saja dengan 64 dikali 3. Kenapa kita buat 64 kali 3? Karena 64 itu ada akarnya, yaitu 8 ya. Jadi kita keluarkan dia nanti dari akar ya. Jadi akar 64 kali 3, 64 kita keluarkan jadi 8 ya. Sehingga menjadi 8 akar 3 satuan. Oke.